Baik, kita lanjutkan. Kita akan memasukkan variabel contact with employee. Jadi kita akan melihat kan kalau tadi kelihatan bahwa antar toko itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya, artinya layanan yang berikan itu sama. Tapi kepuasan yang dihasilkan kan beda-beda. Nah, untuk itu kita akan melihat apakah kepuasan yang dihasilkan tadi disebabkan oleh kontak with employee atau tidak. Ada hubungannya nggak antara ini loh customer kalau didampingi dengan apa namanya dengan pelayan toko itu dia bisa berbelanja lebih nyaman atau tidak, merasa puas atau tidak dengan pola belanja seperti itu. Untuk itu kita akan masuk ke recall the cross step dialog box. Kita masuk lagi, setelah itu kita tambahkan variabel contact with employee sebagai variabel pelapis. Okay. Analyze deskriptif statistik masih sama ya. Kita masuk ke deskriptif, kita masuk ke cross step, analyze deskriptif statistik, cross step. Kita masukkan variabel pelapisnya apa tadi, contact with employee. Ya. Setelah itu kita oke langsung. Nah, tampilannya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi contact with employee ya, ini so store cross step antara store dengan service satisfaction, jadi tabulasi silang antara toko dengan kepuasan layanan. Sekarang di sini ada tabulasi silang antara toko pelayanan dengan contact with employee. Ya, ini sudah dipisahkan ya, toko 1, 2, 3, 4, toko 1, 2, 3, 4 yang tidak pakai pelanggan yang tidak melakukan kontak with employee dengan pelanggan yang melakukan kontak dengan employee. Dan ini totalnya. Totalnya ini sama dengan yang ada di sini. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah terpisah ya. Kalau kita lihat sekarang toko mana nih yang memberikan low satisfaction, yang mana kan kita harus fokus sama yang kepuasan pelanggannya rendah. Nah, ini kita lihat toko yang tidak melakukan kontak with employee, pelanggan yang tidak melakukan kontak with employee, ya. Ini yang merasa paling merasa nggak puas yang mana? Oh, ternyata toko 2, ya. Toko 2 ini yang ini ya, toko 2 ini bedanya jauh antara yang tidak dengan yang melakukan kontak dengan employee. Ya. Kalau tidak ada kontak dengan employee ini negatifnya 2. Di sini setelah ada kontak with employee negatifnya jadi 24. Nah, ini kan aneh. Jadi artinya dengan adanya kontak with employee mereka justru merasa nggak puas. Kok malah nggak puas ya? Ini kan aneh juga ya. Ini juga yang puas juga sedikit. Setelah ada kontak dengan employee justru kepuasannya menurun. Something wrong dengan toko 2 nih. Ya. Kita lihat angka-angkanya. Nah, ini menganalisis angka seperti ini yang harus Anda kuasai. Kita tidak perlu menarasikan semuanya toko 1 sekian, toko 2 sekian. Enggak, tapi kita bisa lihat oh, ini yang tadinya tanpa kontak dengan employee yang puas sekian, ini yang pakai kontak with employee justru mereka merasa nggak puas. Nah, jangan-jangan pelayannya yang jutek. Ya. Oke, ini juga dipisahkan pengujian antara customer yang melakukan kontak with employee dengan store representatif perwakilan toko dengan yang tidak yang kontak dengan yang nggak kontak ya. Kita di sini bisa melihat nilai signifikansi untuk customer yang tidak melakukan kontak ini sebesar 0,052.
Ini sementara ini, jadi ini bukan kesimpulan akhir ya. Ini terdapat bukti ada hubungan antara toko dengan kepuasan layanan untuk customer ini. Ya, tidak terkait langsung, tapi sementara ini kita bisa menyimpulkan seperti itu. Sementara itu untuk yang ada kontak dengan employee, ini signifikansinya kurang dari 0,05 sehingga bisa kita simpulkan bahwa sementara ini ya hubungan antar amatan ini nyata, real ya, dan bukan karena kebetulan. Jadi kepuasannya ini hasil karena memang ada kontak dengan employee sehingga menghasilkan kepuasan yang berbeda. Kalau tadi di awal ini tidak ada unsur kesengajaan, tapi ternyata setelah kita pisahkan memang ada perbedaan antara kepuasan pelanggan antara mereka yang dilayani oleh employee, oleh karyawan toko, pelayan toko, dengan yang tidak dilayani. Jadi memang terdapat hubungan. Tapi hubungan ini kita masih belum bisa memastikan kuat enggaknya. Ya. Sementara seperti itu. Nah, sementara itu kita lihat di sini contact with employee, kita lihat dari symmetric measure, ya. Ini juga dilaporkan terpisah antara antara pelanggan yang melakukan kontak dengan pelayan toko dengan yang tidak melakukan kontak dengan pelayan toko. Ini di sini kita bisa melihat angkanya. Nilai signifikansinya adalah, nah yang ini yang yes 0,012, ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan secara statistik ya. Tapi ini value-nya semuanya di atas 0,3, jadi ada hubungan tapi nggak begitu kuat ya. Jadi dengan adanya pelayan toko, dengan adanya kontak dengan pelayan toko itu memberikan nilai signifikansi yang sangat tinggi ya. Signifikan tapi nggak kuat. Oke, next berikutnya kita lihat di directional measure. Di directional measure di sini kita yang simpel aja ya, ambil dari Goodman-Kruskal. Nol koma 0,067, 0,027, 0,137. Value-nya kita lihat, value-nya 0,031. Ya. Jadi ternyata dengan memberikan layanan terhadap pelanggan dengan adanya kontak dengan karyawan itu memberikan bukti bahwa memang ada hubungan antara toko dengan kepuasan layanan. Ini lebih karena toko 2 tadi ya khususnya itu memang poor, memang rendah layanan pelanggannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk yang nominal by nominal ya. Nanti silahkan Anda baca lebih lanjut bukunya, e-book yang sudah saya berikan ya, bisa dinarasikan sendiri. Nah, untuk yang video berikutnya nanti kita akan bahas tentang penggunaan cross tab untuk hubungan ordinal by ordinal ya.
Mana ini hubungan ordinal by ordinal? Oke, ini kalau tadi nominal by nominal, nanti kita akan bahas tentang hubungan ordinal by ordinal.